Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama-sama walaupun dalam sistem daring di situasi pandemi ini. Untuk itu, Ananda Ibu semuanya, jagalah kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Baiklah Ananda Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, setelah berdoa, Ananda sediakanlah buku dan pena untuk mencatat poin-poin penting pada materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Baiklah, langsung saja. Pada materi pertama ini kita membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kompetensi dasar pada materi ini yang pertama 3.1, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini merupakan aspek pengetahuan 3.1. Lalu penerapan pengetahuan yaitu 4.1, menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya pada materi ini nantinya Ananda dapat menelaah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, Ananda nantinya dapat mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan. Sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, bagaimana sejarahnya? Lalu yang kedua, kenapa sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang perumusan dasar negara? Nah, itu pertama ya, yang kedua ya. Lalu yang ketiga, apa dasar negara itu? Apakah penting dasar negara itu? Lalu pertanyaan selanjutnya, apa akibat jika suatu negara tidak punya dasar negara? Nah, dari semua pertanyaan ini nantinya akan dapat kita jawab setelah kita bahas materi ini. Arti Pancasila. Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit pada abad 14. Dalam buku Negara Kertagama atau karangan dari Empu Prapanca dan buku Sutalsomo karangan dari Empu Tantular. Lalu, Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata, ada dua ya, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Jadi, Pancasila ini adalah 5 sila atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila ini dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945. Dilihat dari segi historis atau sejarah, Pancasila ini dirumuskan dengan maksud untuk dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Para pendiri negara saat itu berpikir bahwa ada hal penting, ada yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum mendirikan sebuah negara, yaitu dasar atau landasan, atau di atas landasan apa negara itu hendak didirikan. Oleh karena itulah, sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, agenda pokoknya adalah membahas tentang perumusan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara disusun dalam sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya ya. Yang pertama Mohyamin, dan yang kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini 3 tokoh yang menyampaikan gagasan ya tentang Pancasila.
Lalu, tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Jadi ingat, Pancasila ini ditetapkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 ini tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Nih, kita lihat di bawahnya, Pancasila ini berfungsi sebagai dasar negara. Maksudnya adalah Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi di bidang yang pertama, adanya ideologi, ya, adanya politik, adanya ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Inilah dia, di bidang-bidang inilah ya, Pancasila ini digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara di bidang-bidang 5 ini. Baiklah Ananda Ibu sekalian, kita masuk ke fungsi dan peranan Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2002 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara. Selain itu, fungsi dan peranan Pancasila ini meliputi ya. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nanti akan Ibu jelaskan ya fungsi-fungsi ini. Dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Selanjutnya nomor 5, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Baiklah, di sini ada penjelasan yang 7 tadi. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, ambil kata kuncinya. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ini berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Ingat, ini berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia ini memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas. Ingat, kita garis bawahi, sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Itu dia, kepribadian bangsa ini ya, kita memberikan corak khas bangsa Indonesia ini loh. Nah, ini yang menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nih, Pancasila ini dijadikan sebagai sumber dia dari segala sumber hukum. Nah, ini berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Inilah dia sumber hukum, sebuah sumber aturan hukum yang untuk mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, ini berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi ini yang telah disepakati ya melalui sidang PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
ini memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Itulah Pancasila ini sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan. Ini sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Ingat, sebagai dasar negara. Dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Lalu, yang ketujuh terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksudnya adalah Pancasila ini dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Maka dari itu, fungsi dan peranan Pancasila ini sebagai moral pembangunan. Itulah dia fungsi dan peranan Pancasila. Baiklah Anda Ibu semuanya, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nah, sampai di sini paham ya. Apabila tidak paham, Anda semua bisa langsung tanyakan ke Ibu. Nah, sampai di sini materi kita pada pertemuan pertama ini, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.